Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ferry Pujianto, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati, Program Studi Manajemen, kelas Manajemen 2O, Sumber Daya Manusia, dengan NPM saya 121020445. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran organisasi atau learning organization. Untuk selengkapnya, mari kita simak videonya. Untuk menjawab tantangan persaingan bisnis dalam era globalisasi dan liberalisasi, setiap perusahaan dituntut untuk memiliki keunggulan kompetitif yang didukung integrasi organisasi untuk mengelola pengetahuan melalui proses belajar berkelanjutan. Sejak diperkenalkan tahun 1990-an, organisasi belajar sangat diperlukan perusahaan, terutama dalam menghadapi perubahan lingkungan yang sangat cepat. Bagi para eksekutif dan manajer yang menyadari pentingnya organisasi, belajar pasti membutuhkan pedoman yang jelas dan langkah-langkah yang praktis untuk merealisasikan organisasi belajar atau learning organization. Dalam proses manajemen, pandangan sama juga disampaikan bahwa semasa sekarang untuk landasan keunggulan bersaing yang lestari bagi perusahaan yaitu bagaimana mengelola faktor sumber daya manusia di perusahaan. Menurut Piver, keunggulan bersaing yang dicapai melalui pengelolaan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan dapat dijadikan sebagai sumber keunggulan kompetitif serta tidak dapat ditiru pesaing karena satu, tidak transparan mengelola sumber daya lain seperti komputerisasi dan informasi, dan dua, pengaruh budaya mengelola sumber daya manusia di mana budaya organisasi akan mempengaruhi keterampilan, kemampuan, dan kesesuaian dengan sistem yang ada. Organisasi pembelajaran adalah sebuah organisasi yang memfasilitasi pembelajaran dari seluruh anggota dan secara terus-menerus mentransformasikan diri. Dan menurut Farago pada Munandar 2003 menambahkan bahwa organisasi pembelajaran akan mengarah, yang pertama, adaptif terhadap lingkungan eksternalnya, yang kedua, cara terus-menerus menunjang kemampuan untuk berubah, yang ketiga, mengembangkan baik pembelajaran individual maupun kolektif, dan yang keempat, menggunakan hasil pembelajaran untuk mencapai hasil yang terbaik. Setiap organisasi perusahaan dituntut untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain, baik perusahaan lokal maupun internasional. Tidak hanya bersaing, organisasi perusahaan juga harus dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Berdasarkan pada berbagai kondisi perubahan yang cepat dan faktor persaingan yang tinggi, inilah yang kemudian menghasilkan kosakata baru dalam ilmu manajemen yang bisa disebut dengan organisasi pembelajar, learning organization. Jika kita mau bertahan hidup secara individual atau sebagai perusahaan ataupun sebagai bangsa, kita harus menciptakan tradisi perusahaan pembelajaran menurut Geoffrey pada tahun 2003. Kondisi ini menuntut perusahaan-perusahaan berusaha mencari contoh dari perusahaan yang berhasil. Organisasi pembelajaran adalah suatu konsep di mana organisasi dianggap mampu untuk terus-meneruskan melakukan proses pembelajaran mandiri, sehingga organisasi tersebut memiliki kecepatan berpikir dan bertindak dalam merespon berbagai perubahan yang muncul. Dalam learning organization yang efektif diperlukan 5 dimensi yang akan memungkinkan organisasi untuk belajar, berkembang, dan berinovasi, yakni yang pertama, berpikir sistem. Organisasi yang terdiri dari atas unit yang harus bekerja sama untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Unit-unit itu antara lain adalah sistem divisi, direktorat, bagian atau cabang. Kesuksesan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk melakukan pekerjaan secara sinergis. Kemampuan untuk membangun hubungan yang sinergis ini hanya akan dimiliki kalau semua anggota unit saling memahami pekerjaan unit lain dan memahami juga dampak dari kinerja unit tempat dia bekerja dan unit lainnya. 2. Penguasaan pribadi. Kemampuan untuk secara terus-menerus dan sabar memperbaiki wawasan agar objektif dalam melihat realitas dengan pemusatan energi pada hal-hal strategis. Organisasi pembelajaran memerlukan karyawan yang memiliki kompetensi yang tinggi agar bisa beradaptasi dengan tuntutan perubahan, khususnya perubahan teknologi dan perubahan paradigma bisnis dari paradigma yang berbasis kekuatan fisik ke paradigma yang berbasis pengetahuan. Yang ketiga, ada pola mental. Setiap orang perlu berpikir secara reflektif dan senantiasa memperbaiki gambaran internalnya mengenai dunia sekitarnya, dan atas dasar itu bertindak dan pengambilan keputusan yang sesuai. Proses memfleksikan diri
dan meningkatkan gambaran diri tentang dunia luar dan melihat bagaimana kemampuan dan mengambil keputusan dan tindakan. Yang keempat ada visi bersama. Organisasi yang menghasil perusahaan mempersatukan orang-orang berdasarkan identitas yang sama dan perasaan senasib. Hal ini perlu dijabarkan dalam suatu visi yang dimiliki bersama. Visi bersama bukan sekedar rumusan keinginan suatu organisasi, melainkan suatu yang merupakan keinginan bersama untuk menggerakkan organisasi pada tujuan yang sama dengan aktivitas yang berfokus pada pencapaian tujuan bersama. Diperlukan adanya visi yang dimiliki oleh semua orang dan semua unit yang ada dalam organisasi. Yang kelima adalah belajar beregu. Dalam suatu regu atau tim telah terbukti bahwa regu dapat belajar dengan menampilkan hasil jauh lebih berarti daripada jumlah kinerja per orang masing-masing anggotanya. Pembelajaran dalam organisasi akan semakin cepat kalau orang mau berbagi wawasan dan belajar bersama-sama. Berbagai wawasan pengetahuan dan tim menjadi sangat penting untuk peningkatan kapasitas organisasi dalam menambah modal intelektualnya. Kesimpulannya, era globalisasi dan pasar bebas menuntut setiap organisasi perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain, baik perusahaan lokal maupun internasional. Tidak hanya bersaing, organisasi perusahaan juga harus dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan, mendasarkan pada berbagai kondisi perubahan yang cepat dan faktor persaingan yang tinggi. Inilah yang kemudian organisasi dituntut melakukan organisasi pembelajaran atau learning organization. Pembelajaran merupakan salah satu faktor yang mendukung perusahaan agar mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan mencapai keunggulan kompetitif melalui peningkatan integrasi organisasi. Learning organization dapat diimplementasikan untuk perbaikan strategi manajemen dan peningkatan efektivitas kinerja. Untuk mengimplementasikan organisasi belajar dan pengembangan diperlukan adanya komitmen untuk perubahan yang didukung kepemimpinan yang efektif dan bersikap melayani. Para karyawan juga perlu didukung untuk memotivasi diri agar dapat dan mau belajar serta tumbuh dan berkembang. Melalui learning organization akan dihasilkan manajer dan karyawan yang memiliki motivasi dan kompetensi tinggi serta berorientasi pada pelanggan, sehingga pada gilirannya mendukung peningkatan kinerja perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Dadah.